Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi ada 7 saham. Yang pertama LPPF, kedua LPKR, ketiga MLPL, keempat MPPA, kelima Link, keenam Wood, dan ketujuh MNCN. Kita langsung saja ke saham pertama, ada LPPF yang hari ini ditutup naik tipis 1,6% ke harga 1.900. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker saham harinya, LPPF didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LPPF ya cukup bagus. Kenapa saya bilang cukup bagus? Karena hari ini volumenya meningkat. Saat koreksi 2 hari, volume kecil. Sayangnya memang supportnya agak jauh. Kalau Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy, ini kalau cut loss di bawah kan cukup dalam. Bapak Ibu bisa cut loss saja kalau LPPF ini jebol 1.800. Bisa cut loss di 1.795 atau di 1.790. Targetnya LPPF masih sama, akan uji resisten 2.000. Jadi seperti itu. Untuk LPPF bisa dikatakan masih strong uptrend dan juga masih di dalam uptrend channelnya. Nih masih bergerak. Kalau ini ditarik ke atas ya masih sama ya. Nah dia sempat coba uji ini breakout tapi gagal dan masuk lagi. Dan ini pergerakannya untuk LPPF. Kalau saya lihat arahnya masih ke atas. Target LPPF masih sama, terdekat 2000 kalau itu mampu confirm breakout ke resistennya 2250. Jadi seperti itu. Untuk LPPF yang punya dari bawah tetap hold aja ya LPPF selama di atas 1800. Seperti itu untuk LPPF. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada LPKR yang hari ini ditutup naik 3,26% ke harga 190. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker saham harinya, LPKR didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LPKR ini agak kasar juga ya mainnya. Ini terlihat dia sempat sampai 204, tapi ditekan dan tetap tutup di bawah 194. Dengan kondisi seperti ini, LPKR masih mempertahankan EMA 200, supportnya 180. Besok masih bisa kembali rebound, uji resist terdekat 194. Dan bagus kalau misalnya besok LPKR bisa tutup di atas 194. Jadi kuncinya ini 194 harus di confirm breakout kalau mau lanjut lancar ke 216 dan bahkan bisa sampai 250 untuk LPKR ya. Jadi kunci awalnya memang 194 harus di confirm breakout. Indikator MACD masih mengarah ke atas, masih membentuk golden cross. Bar chart di atas 0 juga makin tinggi, garis biru juga jaraknya cukup lebar dengan garis merah, volume juga meningkat. Sayangnya LPKR hari ini gagal breakout EMA 60 dan resisten 194. Jadi besok semoga breakout untuk LPKR. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada MLPL yang hari ini dibuka suspend ya dan langsung naik signifikan 14,81% ke harga 775. Asing malah hari ini kesempatan jualan. Kalau dilihat dari broker saham harinya, MLPL ya terlihat ini hampir-hampir sama, cuman satu broker distribusi YP tapi ditampung yang cukup besar oleh DR YB MG SK. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini MLPL memang di luar kewajaran ya, sudah naik cukup tinggi, tapi namanya trading ya nggak masalah fundamentalnya, penting cuan. Mau fundamentalnya jelek tapi kalau sahamnya terus naik dan bagus teknikalnya ya bisa dibeli, seperti halnya MLPL ini. Tapi ini udah resiko tinggi kalau baru beli di atas ya, gampang ke-trigger karena tadi juga MLPL pas dibuka hampir ARB ya. Ini dia dibuka langsung nih, dia menyentuh harga ARB-nya di 630 tapi kemudian dibawa naik ya. Yang spekulasi di bawah ya lumayan, udah profit besar ini. Kalau beli dekat-dekat ARB, beli aja di 650 misalnya udah 19% dalam satu hari ya. Tapi trading di saham seperti ini resikonya tinggi. Ya yang penting harus siap cut loss. Kalau nggak cut loss misalnya skenario-nya nggak naik tapi terus ARB, seperti halnya saham-saham farmasi, yaitu resikonya harus siap.
Jadi seperti itu. Untuk MLPL kalau saya lihat besok masih bisa lanjut ya. Ini kalau ditarik pakai Fibo, target selanjutnya ini tadi hampir menyentuh area 800 ya, kembali ke resistennya ini lagi kembali akan menguji sekitar 800 lah dan 930. Jadi ke situ arah untuk MLPL selanjutnya. Jadi seperti itu. Untuk MLPL ya bisa dikatakan tadi supportnya di mana ya? Supportnya bisa di area ini ya. Ya kita tarik sini aja. Atau daerah sinilah. Pokoknya ini menjadi supportnya area ini. Untuk MLPL. Jadi kalau jebol ini jual aja. Jadi wait and see aja dulu lah. Kalau yang belum punya, kalau yang mau trading cepat dengan cut loss mepet, ya boleh-boleh aja. Cuman resikonya ke trigger ya. Jadi seperti itu, yang sudah punya tetap hold aja. MLPL-nya kemungkinan besok coba uji lagi resisten 800. Kalau mampu breakout pasang trailing stop. Jadi kalau berbalik arah mending profit taking. Bisa seperti itu. Kalaupun nggak mau ya boleh-boleh aja ya. Karena keuntungan resiko ditanggung masing-masing dan yang menikmatinya juga masing-masing. Jadi seperti itu untuk MLPL. Kita langsung saja ke saham keempat, ada MPPA yang hari ini malah terkoreksi cukup dalam 4,34% ke harga 1100. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker saham harinya, MPPA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MPPA sepertinya ya masih bisa koreksi ya. Kalau ditarik ini supportnya di area ini 1050. Nih kemungkinan MPPA akan menguji area supportnya 1050. Hari ini sempat menyentuh di 1070 namun ditarik naik ya. Jadi seperti ini untuk MPPA. MPPA juga masih uptrend, strong uptrend. Kalau ditarik dari bawah dia masih di dalam uptrend channelnya. Nih kalau tarik juga nih ya. Jadi harusnya 1050 ini dipertahankan kalau MPPA masih mau lanjut uptrend dan targetnya masih sama, akan uji resistennya 1240 dan kemungkinan MPPA akan bergerak sideways di range harga supportnya 1050 dan resistennya 1240. Kalau ditarik upside-nya cukup lebar ya 16%, tapi resikonya juga cukup besar. Kalaupun mau coba spekulasi buy ya cut loss saja, misalnya kalau MPPA jebol 1030 bisa di 1025 atau di 1020 dan target profit 1240 sekitar 12%. Risk rewardnya masuk 1:2. Kalau tertarik boleh-boleh aja. Jadi seperti itu untuk MPPA. Indikator MACD masih membentuk dead cross dan garis biru juga sangat tajam mengarah ke bawah. Bercat di bawah 0 juga makin dalam. Volume saat turun juga meningkat. Tapi semoga besok ada pantulan ya. Ada perlawanan di area 1050. Jadi seperti itu untuk MPPA. Kita langsung saja ke saham kelima, ada Link yang hari ini terkoreksi cukup dalam 2,7% ke harga 4.310. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Link malah diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Link hari ini mantul juga atau membuat candle rejection saat menyentuh EMA 20-nya garis ungu ini, dan ya Link kemungkinan juga akan bergerak sideways. Jadi kalau dilihat dengan kondisi seperti ini, ya support lanjutannya itu ada di area ini 4.250. Dia akan uji resisten dulunya yang sebelum di breakout di tanggal 31 Mei. Tadi dia membuat candle rejection dan kemungkinan Link akan bergerak sideways di range harga supportnya 4.250 dan resistennya 4.500. Jadi seperti itu untuk Link. Link ini menurut saya tunggu dulu, wait and see aja. Tunggu ada perlawanan ya. Kalau misalnya besok candle hijau ya bisa spekulasi buy. Target profitnya 4.500 dan cut loss kalau jebol 4.250. Kalaupun mau buy out weakness ya bisa. Misalnya besok Link ke area 4.250, coba aja spekulasi buy di 4.270, misalnya di 4.260, cut loss kalau jebol 4.200. Bisa seperti itu ya. Tapi kemungkinan kalau saya lihat Link akan bergerak sideways di range harga supportnya 4250, resistennya 4500. Kemungkinan juga 4250 akan jadi support kuat Link.
Jadi seperti itu untuk link. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada Wood yang hari ini ditutup naik tipis 0,65% ke harga 765. Tadi sempat naik cukup tinggi 3%, tapi ya market nggak mendukung dan Wood akhirnya turun dan naik tipis. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Wood diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Wood terlihat memang gagal breakout resisten 780 dan gagal breakout EMA 20 garis ungu ini, tapi bagus karena volume Wood meningkat yang signifikan selama 2 hari. Jadi untuk besok masih bisa lanjut dan terlihat juga memang Wood ini naiknya kadang pelan ya, tapi kalau saya lihat dengan kondisi seperti ini, Wood masih arahnya ke resisten terdekat 800 sampai 840. Jadi seperti itu untuk Wood. Apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi sekarang? Ya kalau mau ya boleh. Cut loss-nya juga tipis saja nih. Cut loss saja kalau jebol 750 bisa cut loss di 735 atau 740. Target profit 800 kalau mampu lewat ke 840. Jadi seperti itu. Tapi ini disclaimer on, keputusan di tangan masing-masing. Mau diubah, dimodifikasi silahkan ya. Yang penting Bapak Ibu bisa profit. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada MNCN yang hari ini malah terkoreksi ke harga 985, turun 1,9%. Hampir 2% turunnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MNCN sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MNCN kalau dilihat dengan kondisi seperti ini masih aman karena masih di atas EMA 200-nya. EMA 200-nya kan ada di 980. Memang support sideway-nya itu ada di 1000 yang seharusnya di confirm breakout namun gagal. Jadi untuk MNCN ini dengan kondisi harga 985 itu masih sangat murah. Targetnya saya juga masih akhir tahun 1250 sampai 1300. 1300 itu juga masih di bawah harga wajarnya. Nih, bayangin aja 1300 saja masih di bawah harga wajarnya, masih potensi profit sekitar 30%. Tapi ini disclaimer on ya, dan juga terlihat MNCN tetap mempertahankan supportnya 920. Jadi buruk-buruknya kalaupun jebol support EMA 200-nya ya MNCN akan bergerak di area konsolidasinya lagi di supportnya 920 dan resistennya 1000. Jadi menurut saya ini waktunya kumpulin aja. Untuk MNCN juga masih bagus, fundamentalnya masih bagus, valuasinya murah. Ya ini kesempatan kapan lagi dapat saham murah. Tapi ini disclaimer on, keputusan di tangan masing-masing. Jadi saya juga punya MNCN ya. Di harga atas malah ada satu akun, di harga bawah satu akun. Jadi 2 akun saya punya, ya itu saya hold terus saja. Nggak saya tambah, nggak saya kurang. Ya saya targetnya akhir tahun jualan. Ya. Jadi seperti itu untuk MNCN. Kalau untuk tren jangka pendek, semoga aja minggu ini bisa kembali ke 1000. Titik aman pertama daripada dibawa ke bawah dulu ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang pengen beli untuk disimpan ya coba nyicil dulu. Di harga sekarang bisa nyicil, kalau skenario dia turun dulu beli tambah di bawah. Kalau saya lihat ya kemungkinan besar 900 dipertahankan. Jadi seperti itu ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.